dicabutlah kata-kata yang 7 itu. Jadi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya itu dihapus. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, perkenalkan nama saya Fadlan Saputra, saya dari kelas 12 IPS 1 dan di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Majelis Syuro Indonesia atau yang disebut juga dengan Masyumi hingga munculnya berita tentang Masyumi Reborn. Video yang tadi kita lihat merupakan salah satu dokumentasi ceramah Muhammad Natsir pada tahun 1989 yang berisikan tentang perjuangan umat Islam di Indonesia. Muhammad Natsir memang menjadi salah satu tokoh nasional yang identik dengan salah satu partai Islam terbesar di Indonesia, yaitu Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Dianggap sebagai gerakan politik yang mampu menyatukan seluruh golongan Islam di Indonesia, nyatanya Masyumi atau Muhammad Natsir masih mewariskan garis politiknya hingga hari ini. Akar sejarah Masyumi tidak bisa dilepaskan dengan Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang berdiri pada tahun 1937. Organisasi ini awalnya untuk mengkoordinasikan umat Islam untuk melawan penjajahan Belanda. Saat dikuasai oleh Jepang pada tanggal 24 Oktober 1943, partai tersebut diubah namanya menjadi Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Pada awalnya, Masyumi merupakan perhimpunan yang berisi organisasi seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad, dan berbagai pendukung-pendukung lainnya. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, muncullah gerakan atau dorongan yang ingin menjadikan Masyumi menjadi partai politik. Hingga diadakanlah Muktamar Islam Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 7 dan 8 November 1945 yang dihadiri oleh berbagai tokoh organisasi Islam Indonesia. Pada tanggal 5 April 1952, organisasi NU atau Nahdlatul Ulama memutuskan keluar dari Masyumi setelah terjadi pergesekan antara NU dan kelompok Natsir. Pada pemilu tahun 1955, Masyumi berhasil memenangkan suara sebanyak 20% dan berhasil mendapatkan sebanyak 57 kursi di parlemen. Namun pada saat yang sama, hubungannya pun mulai renggang dengan anggota istimewa yang lain. Salah satunya adalah Muhammadiyah, dan akhirnya Muhammadiyah memutuskan untuk keluar dari Masyumi pada tahun 1960. Muhammad Natsir merupakan sosok sentral dalam Masyumi. Pada masa mudanya, ia belajar dari Ahmad Hasan, yaitu tokoh pendiri Persatuan Islam, organisasi yang memberikan pemahaman Islam sesuai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan memberikan pandangan kepada Islam tradisional yang dianggap sudah bercampur dengan budaya-budaya lokal. Muhammad Natsir merupakan pemimpin yang moderat. Ini dibuktikan oleh kedekatannya dengan Soekarno. Bahkan Muhammad Hatta menyebut bahwa Natsir adalah kesayangannya Soekarno. Tetapi kemudian Muhammad Natsir berubah keras dan menjadi pengkritik sang proklamator. Tahun 1958 misalnya, Natsir mengkritik keras keputusan Soekarno untuk menerbitkan Nasakom. Natsir juga mengkritik kebijakan Dekrit Presiden 1959 dan kebijakan Soekarno dalam pembubaran DPR. Natsir juga menyuarakan pentingnya peranan Islam dalam sistem kenegaraan Indonesia. Konteks ini membuat Masyumi yang awalnya tidak menentukan ideologi kepartaiannya yang kemudian mengukuhkan Islam sebagai asas partai politiknya. Makin gerah dengan kepemimpinan Soekarno, Natsir kemudian membawa keluarganya pindah dari Jakarta ke Sumatera Barat. Ia mendukung pemberontakan PRRI pada masa itu. Akibatnya, setelah pemberontakan itu ditumpas, Natsir ditangkap dan dipenjara. Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia ditetapkan sebagai partai terlarang oleh Soekarno pada tahun 1960 karena dituduh terlibat dalam pemberontakan tersebut, dan itulah tahun terakhir Masyumi. Sekalipun telah dibubarkan, warisan politiknya dalam garis politik Natsir masih tetap hidup. Setelah keluar dari penjara pasca jatuhnya Soekarno, Natsir melanjutkan panggilannya sebagai pendakwah. Partai PBB atau Partai Bulan Bintang disebut sebagai salah satu tokoh penerus Masyumi. Ini dibuktikan dengan munculnya sosok Yusril Izzra Mahendra yang disebut sebagai penerus dari Muhammad Natsir. Sekalipun telah dibubarkan, Masyumi memang menjadi saksi sejarah pernah bersatunya semua kekuatan Islam di Indonesia dalam satu partai politik. Hal yang besar kemungkinan untuk sulit terjadi lagi. Partai tersebut juga menjadi bukti kekuatan politik Islam yang pada suatu titik nanti akan kembali mengambil tempat yang dominan dalam politik nasional. Hingga beberapa waktu lalu, jagat media massa dihebohkan dengan munculnya Masyumi atau yang disebut juga dengan Masyumi Reborn.
Partai Masyumi kembali dideklarasikan pada tanggal 7 November 2020. Deklarasi pendirian kembali Partai Masyumi dipimpin oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Partai Islam Ideologis atau BPU-PII, Khairil Ridwan. Ia mengatakan bahwa dengan adanya Masyumi, ajaran dan hukum Islam akan berjalan di Indonesia. Khairil Ridwan mengajak para pemuka agama Islam, salah satunya adalah Abdul Somad, untuk bergabung dengan Masyumi Reborn ini. Ia berharap UAS dapat menjadi bagian dari Partai Masyumi dan mencalonkan diri sebagai Ketua Partai Masyumi. Mungkin sekian pembahasan saya tentang Masyumi. Saya pribadi memohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun tutur kata yang kurang jelas, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.